Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ananda kami semua? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir tentunya tidak lepas kita dari rukun iman yang 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Kalau kita lihat makna beriman kepada hari akhir dalam proses pembelajaran kali ini, hendaknya ananda semua bisa mengetahui makna hari akhir itu. Kemudian apa tanda-tanda hari akhir itu. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir itu. Kalau kita lihat alam yang dilalui oleh manusia sampai dimasukkan ke dalam surga atau neraka itu, yang pertama manusia itu melalui yang namanya alam roh. Kemudian yang kedua, manusia melalui alam kandungan. Ketiga, manusia melalui alam dunia. Kemudian yang keempat, manusia melalui alam barzah atau alam kubur. Kemudian barulah manusia yang terakhir melalui alam akhirat, dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi sesudah kehidupan dunia ini. Iman berarti percaya hari akhir berakhirnya alam semesta ini. Hari akhir atau hari kiamat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah. Kemudian yang ketiga Allah jelaskan dalam surat Al-Qiyamah. Dan yang keempat Allah jelaskan dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 Allah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi itu mengeluarkan beban yang berat. Ketika itulah dikatakan dengan hari akhir. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah Allah menjelaskan bila hari kiamat itu atau hari akhir itu, maka apabila sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu manusia akan lari kemana dan kemana. Kemudian dalam surat Al-Hajj Allah menjelaskan
wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya kata Allah, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kemudian selanjutnya pembagian tentang hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat itu terbagi atas dua. Yang pertama ada namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa kiamat sugro itu? Matinya manusia secara alami atau karena bencana alam seperti banjir, kebakaran, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada kiamat kubro, kiamat besar. Apa kiamat besar itu? Hancurnya alam semesta, matinya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Hancurnya alam semesta ini. Tidak ada satupun yang hidup di atas dunia ini. Inilah yang dikatakan dengan hari kiamat atau hari akhir itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana tanda-tanda kiamat kecil itu? Yang pertama, tanda-tanda hari kiamat kecil itu atau kiamat kecil itu melimpahnya harta benda. Kedua, enggannya menerima sedekah. Ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Yang keempat, banyaknya pejabat yang zalim. Kelima, berzina, minum minuman keras, dan obat terlarang merajalela. Yang keenam, memperindah masjid tapi tidak memakmurkannya. Kemudian yang ketujuh, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kedelapan, banyak pembunuhan, banyak permusuhan di kalangan umat Islam. Yang kesembilan, buruknya hubungan silaturahmi di antara bertetangga. Yang kesepuluh, meraja lela riba dan sifat kikir. Kesebelas, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. 12, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Kemudian kalau kita lihat tanda-tanda kiamat besar itu, yang pertama munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kelima keluarnya binatang dari perut bumi. Kemudian kalau kita lihat nama-nama hari akhir itu, yang pertama ada namanya As-Sa'ah. As-Sa'ah itu berarti hari kiamat. Yaumul Ba'as, hari berbangkit atau hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Fas, hari keputusan. Yaumul Jama', hari berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Wa'ad, hari ancaman. Yaumul Waqi'ah, hari peristiwa yang dahsyat. Al-Haqqah, hari yang terjadi. Yaumul Azifah, hari mendekat. Al-Qari'ah, kecelakaan yang pedih. Al-Qashiyah, peristiwa yang luar biasa. Yaumul Fas, hari pengadilan. Yaumul Talak, hari perpisahan. Kemudian kalau kita lihat tahapan kehidupan di hari akhir itu, yang pertama Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu hancurnya alam semesta ini. Tentunya dikatakan hari kiamat. Kemudian tahapan yang kedua, manusia Yaumul Ba'as, hari berbangkit dari alam kubur
semua kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu disebut dengan yaumul ba'ats. Kemudian yang ketiga, yaumul masyar, yaitunya berkumpul di padang masyar. Ketika kiamat sudah terjadi, maka dikumpulkan kita di padang masyar. Kemudian yang keempat, yaumul hisab, yaitunya perhitungan amal ibadah kita. Kemudian yang kelima, yaumul mizan, pertimbangan amal ibadah kita ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Kemudian yang keenam, yaumul jaza, yaitunya hari pembalasan. Ketika banyak amal ibadah kita, tentunya pembalasan baik untuk kita, tentunya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau buruk yang kita lakukan, maka balasannya tentu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat perjalanan menuju akhirat. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama yaumul qiyamah, sesudah yaumul qiyamah yaumul ba'ats, sudah yaumul ba'ats, yaumul masyar, berkumpul di padang masyar, kemudian yaumul hisab atau mizan, kemudian yaumul jaza, kemudian barulah ketika banyak kebaikan kita maka dimasukkan ke dalam surga, namun banyak keburukan kita, dosa kita tentu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah beriman kepada hari akhir itu? Yang pertama, ketika kita mempercayai bahwa hari akhir itu akan terjadi atau hari kiamat itu pasti akan terjadi, hikmahnya dalam kehidupan kita, hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada kita manusia yang hidup abadi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah fana, akan musnah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi, maka yang kita lakukan dalam kehidupan ini hanyalah yang baik-baik saja. Karena semuanya itu Allah catat dengan dua malaikatnya, yaitunya malaikat Raqib dan Atid. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan maka dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian kalau perbuatan buruk yang kita lakukan maka dicatat oleh malaikat Atid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, talakal mutalakil anil yamin wa anis simali ka'id. Ingatlah, kata Allah, dua malaikat kami akan mencatat segala apa yang mereka lakukan. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri, yaitunya malaikat Raqib dan Atid. Kemudian yang ketiga, semakin berhati-hati dan menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Lebih menjauhi diri kita dari perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir itu bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada di dunia dan di akhirat kelak nantinya, semuanya itu adalah atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya hari akhir itu bertambah yakin kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu pembelajaran kita tentang hari akhir. Di sini ada rangkuman yang perlu dibaca oleh Anda semua, kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin
Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.